Kita ketemu lagi, masih dalam pembahasan tentang pesawat sederhana. Sekarang kita akan membicarakan tentang bidang miring. Perhatikan gambar ini. Bapak menampilkan dua bidang miring, di mana masing-masing pada bidang miring itu terdapat benda dengan berat yang sama. Nah, pertanyaannya adalah antara F1 dan F2 itu mana yang lebih besar? Maksudnya adalah untuk mendorong benda itu ke atas, benda 1 dan benda 2, itu mana yang membutuhkan gaya lebih besar. Saya pikir kalau permasalahan seperti ini, kita tidak usah memerlukan daya pikir yang hebat. Secara fisik saja, tidak secara fisik saja, kita bisa lihat bahwa bidang miring sebelah kiri itu lebih landai dibanding bidang miring sebelah kanan. Makanya dari pengalaman kita sehari-hari, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa F2 itu akan lebih besar daripada F1. Nah, penyebabnya ya tadi yang Bapak katakan, ini bidang miring sebelah kiri ini lebih landai. Ya, walaupun tingginya sama, tapi karena bidang miring yang sebelah kiri lebih landai, maka gaya yang diperlukan untuk mendorong benda itu ke atas itu lebih kecil daripada gaya yang diperlukan oleh benda pada bidang miring yang sebelah kanannya. Oke. Secara kualitatif kita dengan mudah bisa menentukan bahwa F2 lebih besar dari F1. Nah, sekarang bisa enggak kamu menghitungnya? Kira-kira berapa sih nilai F1 dan berapa F2? F1 itu besarnya 30 Newton dan F2 itu 75 Newton. Dari mana ya dapatnya ya? Kamu lihat tinggi bidang miring itu 50, ini panjangnya 150 cm itu yang sebelah kiri. Nah, kalau bidang miring seperti ini, kita dengan mudah bisa menentukan keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekaniknya itu adalah 150 cm dibagi 50 cm. Berarti keuntungan mekaniknya 3. Karena keuntungan mekaniknya 3, maka gaya kuasa itu bisa ditentukan dengan cara membagi berat beban dengan keuntungan mekanik. 90 dibagi 3, hasilnya 30 Newton. Cara yang sama bisa kamu gunakan untuk menghitung F2. 60 dibagi 50, hasilnya 1,2. 90 dibagi 1,2, maka hasilnya adalah 75 Newton. Nah, bisa juga dengan sedikit menggunakan logika matematika. Ada yang hobi matematika, kalau tidak hobi ada temannya. Bapak juga tidak hobi. Ini ada yang telepon nih, gimana nih? Bentar dulu, Bapak telepon dulu ya. Halo. Ya, ya. PBDes kan anggarannya yang untuk pembelian. Nah, sedangkan di rapnya kan digenapin 60.000. Di aplikasi aku kan tidak bisa penggenapan kan. Jadi aku SPJ kan 59.000. Okay. Yang untuk ini untuk apa?
sertifikat itu ya. Oke. Oke, nah terus yang untuk upah pekerja nih siapa namanya? Ada pekerja, ada tukang nih. Kemarin kan Nawir, Miss Nadine kemarin kalau tidak salah. Sekarang Miss Nadine juga. Boleh. Oke, laku si Miss Nadine ya. Di sini ada dua, tapi ini ada pekerja, ada tukang, 2 HOK. Tukangnya Nawir. Hah? Tukangnya Nawir. Nawir aja ya tulis ya. Tukang Nawir, pekerja Miss Nadine ya. Oke deh Pak. Iya. Yo, terima kasih. Wah, ini ada gangguan telepon nih. Kalau Bapak cut video, lupa nge-cut tadi mananya. Dipersori lah. Tadi sampai mana tadi ya? Kita bicara sampai menentukan gaya ya. Untuk menentukan gaya itu bisa menggunakan ya pendekatan matematika lah ya. Kalau digambar dengan benar maka akan terbentuk 2 segitiga. Jadi 2 segitiga itu adalah segitiga ABC dan segitiga OFB. ABC ini sisi bidang miring dan OFB ini ini pusat massa benda, istilahnya pusat massa ya. Bapak menggunakan istilah pusat massa sih. Pokoknya tengah-tengahnya benda lah gitulah ya. Dari tengah-tengahnya benda itu kemudian ada gaya berat arahnya ke bawah W, lalu ada secara alamiah ada gaya ke bawah F. Itu kan kalau benda berada di bidang miring itu dalam keadaan normal. Kalau kita anggap bahwa bidang itu licin sempurna kan akan meluncur ke bawah kan. Kalau meluncur ke bawah kan berarti ada gaya ke bawah. Nah, gaya ke bawah itulah F. Nah, karena dia itu sebangun, maka berlaku persamaan F per W sama dengan H per S. Karena sebangun itu perbandingan sisi-sisinya sama, maka bisa kita buat perbandingan F per W sama dengan H per S. Kemudian persamaan ini bisa saya tulis F kali S sama dengan W kali H. Nah ini masalah sederhana sih ya, perkalian silang. Kamu pernah diajar perkalian silang belum ya? Semoga sudah. Kalaupun toh belum, barang gampang nih. Perkalian silang itu kalau yang atas, yang sebelah kiri itu ambil atas dikalikan dengan yang sebelah kanan bawah. Nah, sebelah kiri bawah, sebelah kanan atas itu namanya perkalian silang. Nah, dengan aljabar sederhana, nilai F-nya itu sama dengan W kali H per S. Nah, semoga kamu bisa bolak-balik rumus ini dengan ilmu aljabarmu. Itu ngitungnya bisa dengan rumusan seperti itu. Tapi sebetulnya ya sama saja tadi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Hasilnya sama. Kamu mau memilih dengan cara seperti apa, bebas. Keterangannya ini, F itu gaya kuasa, satuannya Newton, W itu berat beban, satuannya Newton, H itu tinggi bidang miring, satuannya meter, dan S itu panjang bidang miring, satuannya meter. Oke, seperti pada pesawat sederhana yang lain, itu pada bidang miring juga mengenal istilah keuntungan mekanik. Rumusannya seperti pada pesawat yang lain. W per F itu dasar umumnya seperti itu. Nah, hanya untuk kasus bidang miring itu S per H. Kalau pada tuas itu kan LK per LB. Nah, itu keuntungan mekanik. Lalu bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu ini. Ini papan dibuat bidang miring supaya petinya ini bisa didorong ke atas dengan lebih mudah. Mungkin kalau diangkat langsung tidak kuat, maka dibuat bantuan bidang miring.
Tangga juga menggunakan prinsip bidang miring. Pahat itu ujungnya dibuat bidang miring supaya menghasilkan gaya yang diperlukan untuk memahat kayu itu lebih kecil. Ya, oke. Lalu ini ada baut. Jadi sekrup ini, ulir ini sebetulnya merupakan bidang miring. Begitu juga pisau. Itu juga alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Yang lain itu ini. Ini adalah jalan di pegunungan. Ini kamu lihat biasanya jalan di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok seperti ini. Tahu enggak kenapa dibuat berkelok-kelok? Itu supaya jalan itu tidak terlalu curam. Coba bayangkan kalau dari atas ini langsung turun ke bawah. Wah, ini sangat curam. Kalau dari atas ke bawah itu maupun dari bawah ke atas ini jalan seperti itu membahayakan. Kalau dari atas ke bawah tiba-tiba remnya blong, maka kendaraan akan meluncur dan langsung nyemplung ke jurang. Dari bawah ke atas sama saja resikonya, hanya mungkin penyebabnya sedikit berbeda. Dari atas ke bawah kalau terlalu curam itu perlu tenaga, perlu gaya dorong yang tinggi. Nah, kalau mobilnya tidak kuat, terperosok ke belakang, masuk ke jurang lagi. Jadi kenapa jalan di pegunungan itu dibuat berkelok-kelok? Itu supaya mengurangi tingkat kecuraman lah, begitulah ya. Hanya kalau kamu perhatikan ada resiko yang harus diambil atas jalan yang seperti itu. Apa resikonya? Lintasannya menjadi jauh. Kalau lintasannya menjadi jauh, itu berarti mungkin banyak hal yang juga harus ada tambahan pengeluaran, mungkin tambahan BBM, lalu dan lain sebagainya lah ya. Ya artinya walaupun dibuat berkelok-kelok itu walaupun ada kerugian, tapi dirasa itulah yang paling aman, itulah yang paling baik, itulah karena prinsipnya kan sebuah jalan itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi resiko penggunanya. Oke, saya akan sedikit beri latihan soal. Nah, ini contoh latihan soalnya. Sebuah benda berada pada bidang miring. Berdasarkan gambar, panjang bidang miring itu 50 cm dan tingginya 20 cm. Pertanyaannya, tentukan keuntungan mekaniknya. Dan B, tentukan gaya kuasanya. Nah, untuk menentukan keuntungan mekanik ini gampang. Itu ini Bapak agak salah nih ya. Ini bukan W per F ya, tetapi saya benar ya, bukan W per F, tetapi ini S per H. Kita dulu ya. Nah, ini S per H. Bentar. Ini agak lambat anunya, responnya. Ini mestinya S per H. Bapak benahi dulu, ini F ya tadi. F. Nah, ini sebaiknya menggunakan S per H. Ini S, aduh malah kehapus, diunduh dulu. Nah,
bawah ini H, ini H, ini baru benar. Ini H. Nah, oke, nah, seperti ini. S-nya 50 cm, lalu hanya 20 cm. Nah, itu kalau dibagi hasilnya adalah 2,5. Nah, gaya F-nya itu bisa dihitung W per S per H, W kali S per H. Nah, 100 kali 50 dibagi 20 cm hasilnya 40 Newton. Atau kalau mau langsung F-nya itu dihitung dengan cara membagi berat beban 100 Newton dibagi keuntungan mekaniknya. 100 dibagi 2,5. Itu pasti hasilnya juga 40 Newton. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan kita hari ini. Untuk mempertajam silakan kerjakan juga latihan-latihan soal di LKS sehingga kamu memperoleh pemahaman yang lebih baik. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.